Malam itu, Rina dan 3 temannya, Dika, Santi, dan Reza, memutuskan untuk pulang melewati jalan kecil yang terkenal angker di desa mereka. Jalan itu jarang digunakan karena banyak cerita mengerikan tentang suara aneh dan sosok tak kasat mata yang sering muncul di sana. Warga sekitar menyebutnya jalan angker, dan hanya orang nekat yang berani melewatinya saat malam. "Apa kita beneran mau lewat sini? Katanya pernah ada yang hilang di jalan ini," ucap Santi. Suaranya bergetar. Cerita itu cuma buat nakut-nakutin kok," jawab Dika santai, meski di wajahnya terlihat keraguan. Suasana di jalan itu benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara angin yang meniup pepohonan tinggi di kiri kanan jalan. Lampu jalan yang seharusnya menerangi hanya berfungsi setengah-setengah, membuat bayangan gelap membayangi setiap langkah mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Reza menghentikan langkahnya. "Kalian dengar itu?" bisiknya sambil melirik sekeliling. Ketiga temannya diam, berusaha mendengarkan dengan seksama. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki menyeret, seolah seseorang berjalan pelan di belakang mereka. Rina langsung merasa merinding, jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriak Dika dengan suara yang dibuat tegas, meski jelas ada nada takut di dalamnya. Namun, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara langkah yang semakin mendekat. Mereka menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang menutupi jalan. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. "Kita harus pergi dari sini," bisik Santi gemetar, menggenggam tangan Rina erat. Belum sempat mereka berlari, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa di ujung jalan. Suara itu samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketakutan mulai merasuki mereka. Suara tawa perempuan itu menggema di sepanjang jalan gelap, mengiris kesunyian malam dan membuat napas mereka tersengal. Rina mencoba menenangkan diri, tetapi setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk pergi. "Kita harus cepat keluar dari sini," bisik Reza, wajahnya pucat. Namun, saat mereka berjalan lebih cepat, jalan itu terasa semakin panjang. Pepohonan di kanan kiri jalan semakin rapat, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seiring dengan langkah mereka. Rina merasa ada yang mengawasi, tetapi ketika dia menoleh, hanya kegelapan yang menyelimuti. "Rina, kamu lihat itu," bisik Santi sambil menunjuk ke arah depan. Rina mengikuti arah pandang Santi dan mendapati sesosok bayangan berdiri di ujung jalan. Hanya tampak samar-samar di antara cahaya redup lampu jalan. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan, dengan rambut panjang yang terurai menutupi wajahnya. Gaunnya putih dan panjang, tetapi terlihat kotor dan compang-camping. Sosok itu berdiri diam, tanpa bergerak, membuat mereka semua terpaku ketakutan. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, semakin mendekat dengan perlahan, tetapi pasti. Setiap langkahnya diiringi suara kain yang terseret di aspal. Dika mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan, tidak bisa keluar. Santi mulai menangis pelan, menggenggam tangan Rina lebih erat. "Tolong, aku gak mau di sini lagi." Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Ayo lari," serunya, meskipun kakinya terasa lemas. Mereka berempat mulai berlari, meninggalkan sosok perempuan itu yang tetap melangkah perlahan. Namun suara tawa yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan semakin mendekat. Mereka berlari sekuat tenaga, napas memburu dan keringat dingin membasahi tubuh. Namun, meski sudah berlari sejauh mungkin, suara tawa perempuan itu terus mengikuti. Tawa yang terdengar semakin dekat, seolah sosok itu tepat di belakang mereka. Santi, yang paling ketakutan, tersandung akar pohon yang menjalar di tengah jalan. Dia jatuh terjerembab, membuat Rina dan yang lain berhenti untuk menolongnya. Saat Rina hendak membantu Santi berdiri, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Bayangan hitam itu kini berdiri hanya beberapa langkah di belakang mereka, dengan wajah tertutup rambut panjangnya yang berantakan. Dari balik rambut yang acak-acakan itu, tampak mata merah menyala yang menatap tajam, menusuk ke dalam jiwa. Sosok itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang kotor dan berlumuran darah. Pergi dari sini," teriak Rina histeris, menarik tangan Santi untuk segera bangkit. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, bayangan perempuan itu tiba-tiba menghilang.
Hanya suara desiran angin yang tersisa, membuat mereka semua bingung sekaligus lega, meski jantung mereka masih berdebar kencang. "Kalian dengar itu?" tanya Dika, wajahnya pucat. Mereka mendengar suara gemerisik seperti seseorang berbisik di telinga mereka. Suara lirih yang nyaris tak terdengar namun begitu menakutkan. "Selamatkan aku." Suara itu terdengar seperti suara seorang gadis, penuh rasa putus asa dan kesedihan. Mereka saling pandang, ketakutan bercampur bingung. Siapa yang meminta tolong? Dan mengapa di tempat ini? "Tolong jangan tinggalkan aku." Suara itu terus berbisik, kali ini lebih jelas dan terdengar begitu dekat. Rina melihat ke arah kanan dan mendapati sesosok bayangan. Seorang gadis kecil berdiri di antara pepohonan. Tatapan matanya kosong dan penuh kesedihan. Dengan tangan terulur seakan meminta mereka untuk menolongnya. "Jangan lihat matanya," seru Reza tiba-tiba, menarik mereka menjauh. "Kita harus pergi sekarang sebelum dia benar-benar mengikutimu." Namun, saat mereka hendak melangkah, mereka menyadari jalan di depan tertutup kabut tebal. Di balik kabut itu, samar-samar terlihat sosok perempuan bergaun putih tadi berdiri. Kali ini, dengan senyum menyeringai yang menyiratkan ancaman. Rina dan teman-temannya berdiri terpaku di tengah kabut yang tiba-tiba menyelimuti jalan itu. Kegelapan seakan semakin pekat, menyisakan cahaya remang-remang dari bulan yang hampir tertutup awan. Sosok perempuan bergaun putih itu masih berdiri di ujung jalan, dengan senyum menyeringai yang terlihat jahat dan mengancam. "Kenapa kabut ini makin tebal? Kita nggak bisa lihat jalan keluarnya," ucap Dika dengan suara gemetar. "Kita harus tetap bergerak. Kalau berhenti, dia bisa makin dekat," kata Reza, berusaha mengendalikan rasa takut yang meliputi mereka semua. Mereka mulai berjalan perlahan, berusaha mencari jalan keluar dari kabut yang membatasi pandangan. Namun, langkah-langkah mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan kaki mereka untuk melangkah lebih jauh. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya satu suara, tetapi banyak. Seakan ada sosok-sosok lain yang berbisik di telinga mereka dari segala arah. Kembalikan kami." Santi menutup telinganya, menangis ketakutan. Suara-suara itu, apa maksudnya? Tak ada yang menjawab, karena mereka semua tenggelam dalam ketakutan. Lalu, tiba-tiba Rina merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka mengerikan menatapnya dari dekat. Matanya penuh amarah. Rina teriak, tapi suaranya tenggelam dalam bisikan-bisikan yang semakin keras di sekitarnya. "Kenapa kalian di sini?" Suara sosok itu terdengar parau, serak, dan penuh kebencian. Kami hanya lewat," bisik Rina dengan gemetar, hampir tak mampu berbicara. Sosok itu tertawa pelan, suaranya menusuk. "Setiap yang lewat sini, tak akan bisa keluar." Sekejap kemudian, sosok perempuan itu lenyap, meninggalkan udara dingin yang menyelimuti tubuh Rina. Sementara itu, di tengah kepanikan mereka, Santi melihat sesuatu yang semakin membuatnya ketakutan. Di setiap arah mereka menoleh, bayangan-bayangan hitam berdiri diam, mengelilingi mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Ini bukan jalan biasa. Kita sudah terjebak," ucap Santi dengan suara lemah. Dan saat itu juga, sosok perempuan bergaun putih kembali muncul di depan mereka. Kali ini dengan mata yang lebih tajam, wajah yang lebih jelas terlihat, penuh luka dan darah yang menetes dari bibirnya. Sosok itu membuka mulut, mengeluarkan suara jeritan mengerikan yang membuat mereka semua terhenti, tertahan di antara kabut dan bayangan yang seakan semakin mendekat. Mereka berdiri kaku, terpaku oleh jeritan mengerikan sosok perempuan bergaun putih itu. Suara jeritannya bergema, memekakkan telinga, dan semakin lama semakin menusuk ke dalam jiwa mereka. Rina, Santi, Dika, dan Reza berusaha menutup telinga. Namun suara itu tetap merasuki pikiran mereka, menghilangkan logika dan harapan mereka untuk keluar. Sosok itu tiba-tiba berhenti berteriak, dan dalam sekejap, dia bergerak mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam kepanikan, Dika mencoba melangkah mundur, namun dia terjatuh. Lututnya terasa lemas dan sulit untuk bangkit. Sosok perempuan itu sekarang berdiri tepat di depan Dika. Wajahnya begitu dekat, memperlihatkan detail luka menganga di pipi dan bibirnya yang tersenyum menyeringai. "Kalian sudah masuk ke dalam wilayahku. Tidak ada yang keluar dari sini tanpa membayar harga," bisik sosok itu dengan suara dingin yang membuat darah Dika membeku.
Maafkan kami, bisik Dika. Namun sosok itu hanya tertawa sinis, mengacuhkannya. Tiba-tiba, Rina mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dan meraih tangan Dika, menariknya berdiri. Kita harus lari, sekarang. Rina menarik teman-temannya, dan mereka mulai berlari sekuat tenaga, mencoba meninggalkan jalan penuh bayangan itu. Namun, semakin mereka berlari, jalan di depan seakan tak pernah berakhir, seolah memutar mereka kembali ke tempat yang sama. Di belakang, suara langkah kaki menyeret terdengar semakin keras, mendekati mereka, dan bayangan-bayangan hitam yang tadi diam kini mulai bergerak mendekat, mengulurkan tangan-tangan mereka, berusaha meraih dan menahan mereka. Tidak ada jalan keluar, jerit Santi putus asa, matanya berurai air mata. Kita terjebak. Di tengah keputusasaan itu, Reza melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan, samar namun jelas. Lihat, di sana. Reza menunjuk cahaya kecil di ujung jalan, satu-satunya harapan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju cahaya itu. Sementara sosok perempuan bergaun putih itu dan bayangan-bayangan di sekitarnya tampak semakin mendekat. Langkah mereka dipercepat oleh ancaman yang mengintai dari segala arah. Dengan nafas tersengal dan tubuh lelah, mereka berhasil mendekati sumber cahaya itu, sebuah pintu kayu tua dengan ukiran kuno. Tanpa berpikir panjang, mereka mendorong pintu itu. Dan saat pintu terbuka, cahaya terang menyilaukan mata mereka, membuat bayangan-bayangan di belakang mereka terhenti. Mereka melangkah keluar dari pintu itu, dan mendapati diri mereka kembali di jalan desa yang normal, bebas dari kabut, bayangan, dan sosok perempuan bergaun putih. Suasana malam begitu sunyi, dan udara terasa segar, jauh dari kesan mengerikan yang baru saja mereka alami. Mereka saling pandang, penuh kelegaan sekaligus kebingungan. Rina masih bisa merasakan dinginnya tangan sosok itu di bahunya, dan Santi tak henti-hentinya menangis, tak percaya mereka berhasil keluar. Namun, saat mereka mulai melangkah pergi, Dika yang berjalan paling belakang merasakan sesuatu yang aneh. Di bahunya, ada bekas tangan hitam, membekas jelas seperti luka bakar. Dan dari jauh, samar-samar terdengar tawa perempuan yang memekik di dalam gelap, seolah mengingatkan mereka bahwa jalan angker tidak akan pernah benar-benar melepaskan mereka. Pagi harinya, Rina, Dika, Santi, dan Reza masih merasa lemas setelah pengalaman mengerikan malam itu. Mereka mengira sudah terlepas dari teror jalan angker, tapi bayangan dan suara-suara menyeramkan masih menghantui pikiran mereka. Ketika Rina menatap Dika, dia memperhatikan bekas hitam di bahu Dika yang terlihat lebih jelas di bawah sinar matahari. Bekas itu membentuk pola jari yang seakan membakar kulitnya. Dan anehnya, pola itu terlihat semakin gelap dan menonjol, seperti cap dari dunia lain yang menandai tubuh Dika. Aku rasa, bekas ini bukan luka biasa, ucap Dika gemetar, memegang bahunya yang terasa panas. Sebaiknya kita ceritakan semua ini ke orang pintar di desa, usul Reza, terlihat panik. Kalau ini benar-benar sesuatu dari dunia lain, kita harus segera mencari bantuan. Mereka memutuskan pergi ke rumah Pak Surya, seorang pria tua yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Pak Surya mendengarkan cerita mereka dengan wajah serius. Saat melihat bekas di bahu Dika, ekspresi wajahnya berubah jadi ketakutan. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terganggu, kata Pak Surya dengan suara bergetar. Sosok itu, dia meninggalkan tanda ini sebagai peringatan. Jika kalian tidak memutuskan ikatan ini, maka kalian semua akan terus dihantui, bahkan bisa hilang seperti mereka yang terdahulu. Dika, Santi, Rina, dan Reza saling pandang. Ketakutan mulai menyelimuti mereka lagi. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Rina, berharap ada cara untuk menghapus tanda itu. Pak Surya menarik napas dalam, kemudian berkata, kalian harus kembali ke jalan angker dan menghadapi sosok itu. Hanya dengan menebus kesalahan, dia mungkin akan melepaskan kalian. Jika tidak, kalian mungkin tak akan pernah lepas dari bayangannya. Saran Pak Surya membuat mereka merasa nyeri. Kembali ke jalan angker berarti menghadapi ketakutan terbesar mereka. Tapi itu mungkin satu-satunya cara agar bisa bebas dari kutukan sosok mengerikan itu. Dengan hati yang berat, mereka berempat sepakat untuk kembali malam itu, membawa harapan tipis bahwa keberanian mereka akan cukup untuk menghapus tanda hitam yang telah melekat pada mereka dan mengakhiri kutukan yang terus menghantui mereka. Malam itu, meski hati diliputi ketakutan,
Reina, Dika, Santi, dan Reza memutuskan untuk kembali ke jalan angker. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menambah suasana mencekam yang menyelimuti langkah mereka. Bekas hitam di bahu Dika semakin terasa panas, seolah menjadi tanda bahwa sosok itu sedang menunggu mereka. Kita beneran harus kesini lagi? Tanya Santi dengan suara gemetar. Kita nggak punya pilihan lain, sahut Reza. Kalau kita nggak menghadapinya, dia akan terus menghantui kita. Begitu memasuki jalan angker, kabut mulai muncul dan suara-suara aneh terdengar samar dari kegelapan. Namun, kali ini mereka sudah siap. Mereka saling bergandengan, berusaha agar tidak terpisah. Langkah demi langkah mereka menyusuri jalan itu. Dan bayangan-bayangan yang mereka lihat sebelumnya mulai muncul lagi di antara pepohonan. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong memandang mereka dari kegelapan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tapi, mereka terus berjalan, mencoba menahan rasa takut yang semakin memuncak. Sampai akhirnya, di ujung jalan, mereka melihat sosok perempuan bergaun putih itu kembali muncul. Rambut panjang dan wajahnya yang penuh luka terlihat lebih jelas. Dan kali ini, mata merahnya menatap langsung ke arah mereka, penuh dendam. Kalian berani kembali? Suaranya terdengar parau, namun penuh kebencian. Tak ada yang bisa lepas dari tempat ini. Rina, meski ketakutan, mencoba berbicara. Kami datang untuk meminta maaf. Kami tak berniat mengganggumu. Kami hanya ingin pergi dengan damai. Sosok itu tertawa pelan, tapi tawa itu perlahan berubah menjadi jeritan, menyayat yang menggema di sekeliling mereka, membuat langit terasa bergetar. Permintaan maaf tak cukup. Kalian telah melanggar batas, dan untuk itu, kalian harus membayar. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam di sekitar mereka mulai bergerak, mendekat dengan tangan-tangan yang terulur seolah hendak meraih mereka. Dika merasakan bekas hitam di bahunya, semakin panas, nyaris membakar kulitnya. Mereka semua ketakutan, namun tak ada tempat untuk lari. Di tengah kepanikan itu, Reza berteriak, "Cepat, sebutkan namamu dan mohon ampun." Mereka mengikuti instruksinya. Satu persatu menyebut nama mereka dengan suara gemetar, memohon ampun kepada sosok itu. Namun, sosok perempuan itu hanya tersenyum jahat, berkata dengan nada penuh dendam, "Terlambat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang." Suara tawa jahat perempuan itu masih menggema, membekukan langkah mereka. Wajah-wajah bayangan semakin mendekat, menyelimuti mereka dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Reina, Dika, Santi, dan Reza mulai merasa putus asa. Tubuh mereka gemetar dan semakin sulit bergerak. Santi mulai menangis, menggenggam tangan Reina erat. "Kita nggak akan selamat dari sini. Kita akan terjebak di sini selamanya." Namun, saat mereka hampir putus asa, suara lirih terdengar dari sosok perempuan itu. "Ada satu cara," katanya dengan nada seram. "Salah satu dari kalian harus tinggal, menjadi bagian dari jalan ini, untuk menggantikan roh yang telah lama terkunci di sini." Mereka semua terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Untuk keluar dari kutukan, salah satu dari mereka harus menyerahkan dirinya, terperangkap di jalan angker selamanya. Tawa jahat sosok perempuan itu kembali terdengar, membuat jantung mereka makin mencil. "Kalian bisa bebas, asal satu dari kalian bersedia," lanjutnya dengan suara penuh godaan. Reina, Dika, Santi, dan Reza saling pandang, tak sanggup berkata apa-apa. Mata mereka berkaca-kaca, tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka semua ingin hidup, tapi tawaran itu membuat mereka terpecah antara keinginan untuk selamat dan ketidakmampuan mengorbankan teman sendiri. Reza mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara bergetar, "Kalau kita nggak ada yang rela, mungkin kita semua bakal terjebak di sini." Sosok perempuan itu tersenyum lebih lebar, menunggu keputusan mereka. Dika yang paling lemah, akibat bekas luka di bahunya berusaha melangkah maju. Namun Rina menariknya kembali. "Kamu nggak bisa. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Dika." Namun, sebelum ada yang sempat memutuskan, sosok perempuan itu mendekat dengan gerakan cepat. Tatapan matanya semakin merah, menyiratkan bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka harus memilih sekarang, atau mereka semua akan terjebak di jalan angker selamanya. Ketegangan memuncak. Sosok perempuan bergaun putih itu berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Tatapan penuh ancaman menantikan pilihan terakhir. Reina, Dika, Santi, dan Reza merasa seolah-olah waktu berhenti.
terjebak dalam keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Dika, dengan bekas hitam yang terus membara di bahunya, akhirnya menarik napas panjang. "Aku yang akan tinggal," ucapnya pelan. Suaranya bergetar namun mantap. Santi dan Rina terkejut. "Kamu nggak boleh melakukan ini, Dika," tangis Rina, menggenggam lengannya erat. Namun, Dika hanya tersenyum lemah. "Lihat luka ini, Rina, sosok itu sudah menandai aku sejak awal. Aku nggak mungkin bisa lepas darinya sebelum Rina atau yang lainnya bisa membujuknya." Dika melepaskan genggaman tangan mereka dan berjalan mendekati sosok perempuan itu. Menerima nasibnya, sosok itu menyeringai puas, menyambut Dika dengan tangan yang terbuka. "Kau akan menjadi bagian dari jalan ini selamanya," katanya dengan suara menyeramkan. Namun tiba-tiba, saat sosok itu meraih Dika, Rina melangkah maju dan berteriak, "Tidak, kalau kau ingin satu nyawa, ambil aku juga." Sosok perempuan itu berhenti sejenak, menatap Rina dengan tajam. "Apakah kau benar-benar rela terjebak di sini?" Rina mengangguk dengan mantap, menggenggam tangan Dika erat. Sosok itu menyeringai lebar, dan kabut tebal mulai melingkari mereka berdua, memisahkan mereka dari Santi dan Reza. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabut itu malah memudar, dan perlahan, sosok perempuan bergaun putih itu pun ikut menghilang, meninggalkan suara tawa yang memudar di kejauhan. Jalan angker kembali sunyi, dan Rina, Dika, Santi, serta Reza menyadari bahwa mereka telah dibebaskan dari kutukan. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, bayangan sosok perempuan itu masih tampak samar di antara pepohonan, seolah mengawasi mereka, mengingatkan bahwa jalan angker akan selalu ada, menunggu korban berikutnya yang melintasinya di malam yang sunyi.